dia sejuta orang di belakangnya dia imamnya dia, tapi dia tidak niat jadi imamnya mereka, tidak ngurus ya masalah. Tetap sah jamaahnya bagi makmumnya. Bagi dia karena dia tidak niat imam, ya sudah dia tidak dapat ganjarannya jamaah. Kalau dia niat dapat ganjaran jamaah. Tapi kalau dia tidak niat jadi imam, walaupun belakangnya ribuan orang, dia tetap tidak dapat ganjarannya sholat jamaah. Kecuali di tiga keadaan. Niat imaman hukumnya wajib. Kapan? Satu, sholat Jumat. Kalau jadi imam sholat Jumat, wajib dia niat imaman. Yang kedua, ketika nadar jadi imam, wajib dia sholat fardu duri imaman, harus menyebutkan imaman. Kalau dia nadar itu imam. Yang ketiga, sholat mu'adah, mengulangi sholat menghadang. Kalau dia jadi imam, wajib dia nadar imaman. Selain itu tidak wajib hukumnya ada apa atau berniat imam. Intinya ketika sholat itu adalah sholat fardu, maka dia di tingkatan yang paling tinggi, yaitu 3 hal yang harus ada. Usolli, fardu, duri. Niat sholat, menyebutkan fardunya, dan tentukan sholatnya apa. Dari fardu duri, dari fardu asli, 3 hal. Sudah, sholat fardu duri. Allah, dan nanti aktivitasnya sholat fardu duri. Allah, selesai. Caranya. Jadi Allah. Usolli fardu duri arba'at a'ati mustaqbil al-qiblati ala al-ma'muman lillah. Apa kayak ceritanya ada satu orang dia Syafi'iyah sholat di Masjid Haram. Dia masjid yang ada di ceritanya Sabi Allah itu sampai dengan Usolli fardu duri arba'at a'ati mustaqbil al-qiblati ala al-ma'muman lillah. Ada yang sampaikan. Sebetulnya juga di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat ya sebetulnya semua ya kata lengkap nazar panjangan karena tidak wajib semua itu tidak wajib. Soalnya yang bedanya kalau orang seperti dia yang punya terlalu ada itu tidak berlaku. Tidak kedua ada ini tidak Allah ala tidak itu karena asal pengenal dari Masya Allah orangnya sesuatu. Ada orang Syafi'iyah hari masuk ketinggalan di sini masuk sholat. Atau musik sholat fardu dulu atau sholat atau sholat malam sholat misalnya dulu sholat fardu dulu yang sama ada sambil berngomong ya Allah sambil ada orang haji nggak mau repot Allah masih hidup Allah kayak dia terus dia apa bukan pada waktu sholat fardu dulu dia ada yang sambil dia ya Allah kayak dia Allah selesai singkat. Allah melihat intinya pada saya supaya menghindari yang namanya was-was. Hal semacam itu tidak diperlukan. Yang penting 3 hal ini kalau dia mampu kawin satu. Soalnya cuma dulu mampu. Soalnya cuma dulu mampu. Allahu Akbar. Ketika Allah kita cuma dulu mampu. Allahu Akbar. Tidak ada apa? Allah. Tidak berbeda macam. Allahu Akbar. Bayangkan aja. Bayangkan apa yang diucapkan. Soalnya dulu mampu. Allahu Akbar. Dari fardu maghrib ada makmum. Allahu Akbar. Siap. Kalau mana tidak ganti imam. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, mereka nafiatan apakah kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat sunnah yang punya waktu, makanya kemarin sempat kita bahas sudah. Sholat sunnah itu dibagi menjadi 2. Ada sholat sunnah yang mutlak. Mutlak itu bebas. Tidak ada waktu, tidak ada sebab. Terus mandor segini supaya berdiri sholat sunnah. Sholat Allahu Akbar. Itu mutlak. Sholat sunnah mutlak. Tidak ada kaitannya sama waktu, tidak ada kaitannya sama sebab. Bebas. Kapanpun, dimanapun, kecuali dari waktu yang tidak. Ada yang bagian kedua, jadi sholat sunnah itu dibagi dari 2. Sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah muqayyadah. Ada kaitannya terkait sama sesuatu. Nah yang nanti yang muqayyadah ini dibagi dari 2 lagi. Muqayyadah datul sabab sama datul awqat. Ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya waktu, kayak contohnya sholat duha, sholat witir, sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, itu sholat sunnah yang punya waktu. Ada waktunya. Ada sholat sunnah yang dulu sebab, ada sebabnya. Dia punya waktu tapi ada sebab. Ada sebab. Nanti ini berbeda 3.
Ada yang sebab muqaddim, ada yang muqarin, ada yang mutaakhir. Sebabnya dulu baru sholat, ada yang sholat sama sholatnya barengan, ada yang sholatnya dulu baru sebab. Contohnya yang sebabnya dulu baru sholat apa? Kayak sholat sunnah wudhu. Wudhu dulu baru sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah? Karena harus wudhu. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah kayak ke masjid, masuk masjid dulu baru sholat sunnah. Jadi sebabnya dulu baru sholat. Ada yang dulu sebab muqarin, sebab sama sholat itu barengan. Kayak sholat sunnah rusuk gerhana. Dia sholat gara-gara gerhana. Pas gerhana itu dia sholat. Jadi antara sebab sama sholatnya barengan. Atau sholat istisqa karena minta hujan. Pas minta sholat itu. Ada yang sebabnya terakhir. Sholatnya dulu baru sholat. Kayak sholat sunnah hajat atau sholat sunnah istikharah. Dia punya hajat. Hajatnya itu yang menyebabkan dia untuk sholat. Sholat dulu baru hajatnya di depan. Istikharah dulu. Perkara yang di istikharah itu di depannya dia. Sholat dulu baru istikharahnya dijalani. Hajatnya dijalani. Ada pembagian, ada pembagian sama pokok pembagian. Di sini dikatakan kalau misalnya sholat sunnahnya itu sholat sunnah yang punya waktu, kalau kita kayak sholat sunnah wajib, qabliyah ba'diyah, aurat sabab atau sholat sunnah yang punya sabab tadi, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah yang masjid, kan ada waktu yang khusus. Kapan pun dia masuk masjid, dia sunnah untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kapan pun dia selesai wudhu, sunnah untuk sholat sunnah wudhu. Apa hukumnya? Wajib qasdul fi'li wa ta'khir. Yang wajib ditingkatkan ini 2 rakaat. Jadi yang ditingkatkan pertama kan wajib 3. Qasdul fi'il, ta'khir sama fardiyah. Kalau di sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, itu fardiyahnya dibuang, sisa 2. Qasdul fi'il sama ta'khir. Yang penting usolli qabliyah dhuhur, usolli ba'diyah dhuhur, usolli duha, usolli witir, usolli disebutkan usolli karena usolli disebutkan sama sholatnya apa? Usolli duha, usolli witir, usolli tarawih, saya pikir dulu ini, usolli tarawih, makmuman, usolli tarawih, makmuman. Kalau sholat sendiri sudah usolli tarawih, usolli duha, Allahu Akbar, usolli witir, Allahu Akbar, selesai. Itu kalau sholat sunnahnya punya waktu atau punya sebab. Yang ketiga tingkatan yang paling rendah, wa in kanat nafilah mutlaqah. Nafilah sholat sunnah tapi mutlaqah, tidak ada kaitannya sama waktu, tidak ada kaitannya sama sebab. Free, sholat sunnah yang kosongan, dia tidak ada sebabnya. Kalau sholat mutlak, tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Hukumnya gimana? Wajib qasdul fi'il faqat, yang penting menyebutkan usolli faqat. Usolli Allahu Akbar. Ada usolli Allahu Akbar. Tidak menyebutkan sunnatan kita dan usolli. Jadi singkatnya ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama harus 3 disebutkan. Menyebut kalimat usolli, menyebutkan fardunya, usolli fardu, terus menyebutkan sholat apa yang mau dilaksanakan. Usolli fardu, usolli fardu. Kalau sholat sunnahnya punya sebab atau waktu, fardunya yang dibuang. Tidak usolli duha, usolli witir, usolli tarawih, usolli qabliyah dhuhur, usolli qabliyah asar, usolli ba'diyah maghrib, usolli qabliyah isya. Kalau sholat sunnah mutlak yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, tinggal dibuang akhirnya. Tidak usah menyebutkan karena tidak ada sebabnya, tidak ada waktunya. Ya sudah menyebutkan usolli. Al-fi'l usolli, yaitu dhuhran atau asar mata. Kalau qabliyah apa? Yang dimaksud dengan qasdul fi'il itu kalimat usolli. Yang dimaksud dengan ta'khir yaitu menyebutkan sholatnya itu sholat apa? Fardu, asar. Fardiyah yaitu kalimat fardu. Ini bedanya masalahnya. Kalau digabung ya Pak, misalkan usolli sunatan wudu'an wa tahiyatul masjid wa qabliyah. Nah, tadi dari sekian pembagian sholat sunnah itu, ini subhanallah pas butuh itu pas ada apa? Pas bawah ada butuh dan bawah ini dari pembagian sholat sunnah tadi. Jadi sekali lagi ya, sholat sunnah ini sholat sunnah dibagi dari 2. Ada sholat sunnah mutlaqah, ada kaitannya sama apa? Ada muqayyadah yang berkaitan. Mutlaqah ada berbagai. Yang muqayyadah ini nanti dibagi jadi 2. Dan syarat ada sebabnya yang punya waktu. Ada yang punya sebab, ada yang punya waktu. Yang punya sebab itu dibagi menjadi 3.
Ada sebab dulu baru sholat, ada sebab sholat barengan, ada yang sholat dulu baru sebab. Dari sekian banyak sholat sunnah itu nanti semuanya dibagi jadi dua. Ada sholat sunnah yang mustaqillah, ada yang belum mustaqillah, ada yang mustaqillah atau dengan ibarat yang lain mundarijah atau ini, ada yang belum mundarijah. Alias dari sekian banyak sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang bisa digabungkan sama sholat sunnah yang lain, ada yang tidak bisa. Jadi tidak semua sholat sunnah itu bisa gabung-gabungkan. Dari sekian banyak sholat sunnah dari pembagian tadi itu ada sholat sunnah yang bisa digabungkan sama sholat yang lain. Sholat sunnah, ini sholat sunnah, ini sholat sunnah. Pertanyaannya, apakah semua sholat sunnah itu bisa digabungkan? Atau enggak? Enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung statusnya sholat sunnah itu. Kalau sholat sunnahnya yang mustaqillah, lawan mustaqillah, yang berdiri sendiri sama berdiri sendiri, tidak bisa digabung. Tapi kalau yang mustaqillah sama baru mustaqillah, atau baru mustaqillah sama baru mustaqillah, itu bisa digabung. Contohnya, termasuk sholat sunnah yang baru mustaqillah, itu yang sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah isyraq, itu semuanya baru mustaqillah, alias bisa digabungkan sama sunnah yang lain. Saya masuk masjid, saya belum sholat sunnah wudhu, hadis wudhu belum sholat sunnah, mau sholat tahiyatul masjid, mau daripada sholat dua kali, ya sekalian sholat di sunnah tahiyatul masjid pulang wudhu, boleh ya, karena anda tiga sama kopiah. Insya Allah 7. Misalnya kayak amalnya Ahmad bin Hasan al-Qas. Ketika isyraq beliau sampai 7 ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah istikharah, isyraq, hajat, wudhu 7. Awabin, Kabupaten Nasuha. Taubat, sholat sunnah taubat. Pokoknya sampai 7. Muhammad bin Hasan. Pokoknya selama dia ini berkata kalau mustaqillah, mau digabungkan insya Allah sampai berapa? Mustaqillah apa? Mustaqillah itu dia tidak berdiri sendiri, bukan mandiri. Namanya itu. Dia sholat sunnahnya tidak mandiri. Tapi ada beberapa sholat sunnah itu mandiri, tidak bisa digabungkan sama yang lain. Contohnya lebih sedikit, karena personil. Sholat sunnah yang mustaqillah, yang berdiri sendiri, dia tidak bisa digabungkan sama yang lain. Seperti sholat sunnah qobliyah, adiyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah raweh, itu semuanya mustaqillah. Tidak bisa digabungkan antara dia sama yang mandiri sama mandiri, tidak bisa digabungkan. Misalnya, niat sholat sunnah raweh yang masuk akal ya. Anak mau sholat tahiyat isya, terus sekalian pakai raweh, sholat tahiyat isya sama raweh sekalian digabungkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat tahiyat isya itu mandiri, sholat raweh itu mandiri, tidak bisa digabungkan. Karena ini mandiri, tidak bisa digabungkan. Sholat tarawih sama witir mau digabungkan, tidak bisa. Oh, singkat tarawih 20, nanti witir lagi 30. Terus daripada anu nanti tarawihnya ada 10, nanti sisanya 10 itu tak gabung lagi witir. Tidak boleh, tidak bisa. Kenapa? Karena tarawih itu mustaqillah, witir juga mustaqillah, tidak bisa digabung. Oh, dia bagian ini mustaqillah. Oh, dia juga mustaqillah nanti. Bisa begini. Tidak bisa digabungkan sama yang mustaqillah. Tapi kalau digabungkan sama yang mustaqillah boleh. Misalnya, anak masuk masjid, anak mau sholat tahiyatul masjid. Oh, kalau mustaqillah, tidak apa-apa. Tambah wudhu, tahiyatul masjid, tambah wudhu, tambah sholat hajat, tambah apa? Tambah qobliyah zuhur. Boleh apa? Boleh. Yang tidak boleh itu mustaqillah sama mustaqillah. Mustaqillah sama mustaqillah itu tidak boleh. Tapi kalau mustaqillah sama mustaqillah, tidak masalah. Pokoknya yang tidak boleh itu plus sama plus. Namanya plus sama plus yang mandiri sama mandiri, plus sama plus yang digabung. Tapi kalau min sama min atau plus sama min, terserah. Atau sambil mustaqillah itu plus sedikit cuma. Qobliyah adiyah, duha, witir, tarawih. Sudah. Tapi ada pendapat ulama karena sekarang mustaqillah. Sekarang kalau anak qobliyah sama adiyah bisa digabungkan apa enggak? Misalnya anak mau sholat qobliyah tidak sempat, qobliyah dulu tidak sempat, anak sholat dulu. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak mau sholat qobliyah dulu, karena tadi tidak sempat sholat qobliyah. Apakah boleh? Anak sholat 2 rakaat, dia qobliyah plus qobliyah. Tidak boleh, karena dua-duanya mustaqillah.
Ini mustahil. Kodoan ini. Enggak, jatuhnya tetap ada, enggak kodoan. Bukan sholat ba'diyah dulu, kemudian kodoan qobliyah boleh. Enggak, sholat qobliyahnya tidak jatuh kodoan, masih dalam waktu, itu masih ada. Sekarang gini, kapan masuk waktunya sholat sunnah qobliyah? Kodoan itu apa sih? Kodoan itu melaksanakan sholat ketika sudah keluar waktunya. Nah, sedangkan sholat sunnah qobliyah, waktunya masuk kapan? Sama masuknya waktu sholat zuhur. Misalnya, sholat zuhur kapan masuk waktunya? Ketika zawal. Sholat sunnah qobliyah itu kapan masuk waktunya? Ketika tergelincir matahari. Sama. Nah, keluarnya waktu sholat zuhur kapan? Ketika asar. Sholat sunnah qobliyah keluar waktunya kapan? Ketika asar. Meskipun dilaksanakan setelah sholat fardu, tetap bukan kodoan ya. Tetap jatuhnya karena masih dalam waktu. Tapi kurang afdol. Namanya qobliyah dilaksanakan sebelum. Tapi kalau misalnya dia berhalangan untuk melaksanakan sebelum sholat, maka tidak apa-apa dilaksanakan setelah sholat. Tapi kalau disengaja, itu khilaf. Dan sebagian pendapat ulama mengatakan kalau dia sengaja mentakhirkan qobliyah, itu yang menggugurkan ganjaran. Menurut sebagian ulama, apa alasannya? Nah, kembali ke permasalahannya. Kalau misalnya tidak sempat mau sholat qobliyah, karena imam sudah takbir, sudah ada sholat, malah sebagian ulama mengatakan kalau sudah qomat, mau sholat qobliyah, kasah sholat. Sholat qobliyahnya kasah malah. Masuk masjid, qomat, terus bayar qobliyah, terus imam itu sudah besar sholat qobliyah sih. Sholat sunnah qobliyah itu kasah. Terus bagaimana? Makanya kan, tidak uqimat sholat pada sholat illa fardhu. Riwayat hadis, tidak uqimat sholat pada sholat illa fardhu. Itu dibahas sama ulama. Ketika sudah qomat, maka tidak ada sholat kecuali fardhu. Maksudnya apa? Apakah berarti tidak boleh sholat selain fardhu? Atau boleh? Itu dibahas sama ulama. Sebagian mengatakan kalau dia belum sholat, posisi belum sholat, kemudian qomat, dia belum sholat, belum mengulang sholat sunnah qobliyah, qomat posisinya. Kalau dia maksa takbir untuk sholat qobliyah, padahal sudah qomat, tidak sah sholat. Kalau tidak ada niatan sholat berjamaah, berarti hanya bahas saja dulu. Kalau tidak mungkin kan. Seumpama dia tidak ada niat jamaah, sama baik. Tidak. Tapi Allah alam. Itu ngapain masuk masjid tapi tidak sholat jamaah? Mungkin musafir kan kadang bisa ini karena rombongannya itu. Ya misalnya dikejar waktu terus dia musafir. Nah, di situ ada. Sebetulnya kalau masjid yang bukan mutroko, masjid mutroko yang di Bali maksudnya, itu ada pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Dua jamaah dalam satu masjid. Itu yang tidak boleh kalau selama bukan masjid yang ditorik. Kalau masjid yang ditorik itu yang tidak masalah. Masjid di bahasanya rest area. Rest area itu masjid mutroko yang ditorik maksudnya. Masjid rest area itu mau insya Allah 20 imam tidak masalah. Tapi kalau di masjid umum ada dua jamaah itu yang masalah. Sebagai ulama mutasyadid masalah itu mengatakan tidak boleh, bahkan tidak sah jika ada dua imam di satu masjid. Masjid di pinggir sana apa masuk sama dengan yang di rest area yang di pinggir sana? Maksudnya, pertanyaannya itu dia masjid apa ya bahasanya? Ya apa bahasanya? Masjid kampung, masjid penduduk, atau masjid jalan? Di jalan ya. Tidak, maksudnya adalah tempat singgah. Tempat singgah. Masjid buat tempat singgah atau masjid memang masjid kampung. Kalau masjid kampung ya tidak bisa. Tidak boleh. Nah, makanya kalau yang boleh itu masjid singgah. Memang ini bukan masjid kampung, cuma dibangunkan masjid di jalannya orang perjalanan. Misalnya kalau di Mekah, di Saudi itu antara perjalanan Mekah sama Madinah banyak masjid. Nah ini masjid, semua masjid berokok, Sasko dan lain sebagainya. Itu tidak masalah karena ini bukan masjid penduduk, sebetulnya masjid rest area singgahan.
Jadi insya Allah sampai 10 imam nggak masalah sebetulnya sama ulama. Tapi sebagian kalau kita di sana, sebagian orang yang berpikiran dangkal, mesti nggak bergeger. Ketika ada 2 jamaah mesti gegeran. Oh, tidak boleh sholat ada imam ini bersama ini. Ya ini kan makanya katanya Abu ya kamu tidak tas'al mar'i atau tidak tas'al fikul mar'i qalla inkaru. Semakin luas keilmuan seseorang, semakin sedikit ingkarnya di semua orang. Kalau dia berilmu, dia tidak akan mengingkari orang lain ketika sholat kayak gitu. Kenapa? Satu, ulama memperbolehkan kalau masjidnya masjid jalan, masjid singgah tadi untuk lebih dari 1 imam. Yang tidak boleh itu kalau masjid kampung, masjid penduduk. Buat fitnah sholatnya. Jangan. Imamnya enggak masalah. Kok boleh kayak nah itu menimbulkan fitnah. Tapi kalau masjid jalan, masjid singgah itu tidak sampai menimbulkan fitnah itu. Kedua, saya musafir, sampai juga musafir. Tapi anak tidak tahu sampai ini gosor atau imam. Sedangkan saya mau gosor. Kalau saya gosor tidak boleh jadi makmumnya rutin orang yang imam. Kalau untuk sudah daripada anak tidak tahu ya sudah masalah sendiri. Dua. Ketiga, sampai madhabnya sampean Syafi'i misalnya. Anak Maliki, madhab Syafi'i boleh mau di belakang sholat maghrib di belakang orang sholat subuh, insya Allah mau belakangnya orang sholat sunnah terserah. Tapi kalau Maliki, ngomongnya sholat duhur, ngomongnya sholat asar, tidak sah. Nah, saya tidak tahu, sampai musafir, sampai jamak, saya jamak. Jadi saya mau sholat duhur dulu. Sampai saya tidak tahu, sampai ini sholat asar, sholat duhur. Kalau sampai sholat duhur, oke. Kalau sholat asar, tidak sah menurut saya. Itu sudah masalah sendiri. Apa yang banyak alasannya? Intinya tidak masalah. Selama masjid itu bukan masjid singgahan, bukan masjid penduduk, untuk bertahajud jamaah itu tidak masalah. Terus apa tadi? Qobliyah, kembali ke masalah qobliyah. Kalau sudah qomat, kalau ini masjid penduduk ya, kalau sudah qomat, tidak boleh bagi sholat kalau sholat tidak fardhu. Hukumnya tidak boleh memulai sholat selain fardhu. Kalau dia memulai sholat selain fardhu, hukum sholat yang dia mulai itu tidak sah menurut pendapat ulama. Tidak sah. Kalau dia memulai, terus sholat, dia sholat sholat juga kalau dulu tapi harus garis baik itu tidak sah. Itu pendapat pertama. Kalau memang belum mulai. Yang dia katakan, kalau dia tengah sholat, hukumnya gimana? Dapat rakaat pertama, sholat sunnah qobliyah zuhur, qomat. Hukumnya gimana? Itu juga khilaf. Sebagian ulama berkata sholatnya batal. Sholat sunnahnya ini batal. Kemudian dia wajib dibatalkan. Nah, kalau dia tengah sholat, terus qomat, dia belum selesai sholat sunnahnya. Hukumnya gimana? Pendapat pertama anak wajib dibatalkan. Batalkan sholatnya, diikut imam sholat fardu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak. Selama dia sudah masuk, dia selesaikan. Cepat-cepat. Habis itu masuk sama imam. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, netral. Dia dulu sikonnya. Kalau dia baru mulai. Allah Akbar, mau sholat sunnah, qobliyah zuhur, 4 rakaat. Baru mulai. Menurut pendapat ketiga katakan bahwa ini sampai baru mulai. Ini bisa saya mau kedawan. Maksudnya. Tapi kalau sudah dapat 2 rakaat, misalkan mau sholat 2 rakaat, sudah ikhtiar di rakaat kedua, qomat, ini sudah selesai. Sudah lebih dekat dan selesaikan. Itu sudah cepat selesai, terus masuk. Tergantung mana yang lebih dekat. Lebih dekat ke selesai atau lebih dekat ke permulaan. Kalau lebih dekat ke selesai, dia selesaikan. Kalau lebih dekat ke permulaan, tahu sikapnya dipersiapkan. Kalau sebelum qomat. Kan ada iqomah kurang 2 menit. Ada itu juga, ada jamnya. Ngira-ngira. Tapi ada masjid yang nggak ngikuti. Iya. Yang matang itu masih kurang 2 menit, sabar tiba-tiba komat. Masalahnya itu juga ada juga karena sebagian masjid itu memang kayak gitu. Hukumnya
loh, kok ini selama kita sudah mulai, kita punya kebebasan memilih 3 pendapat tadi. Selama kita sudah masuk, ada 3 pendapat tadi. Batalkan, lanjutkan, tergantung. Kita mau ikut yang tergantung, mau ikut yang lanjutkan, ikut yang batal, terserah bebas. Tergantungnya apa ini? Tergantung tadi itu hasil rincian. Kalau lebih dekat sama selesai, selesaikan. Kalau lebih dekat sama awal, batalkan. Tapi kalau kita, oh, ini sih orang bodoh nih. Kalau saya buka bir kok dikorapi. Terus sama itu pendapat yang kedua, selesaikan. Cepat nulis. Terserah bebas. Selama ada perbedaan pendapat di ulama itu kita bebas memilih. Tidak diharuskan untuk memilih salah satu dari pendapat ulama. Kalau sholat sunnah qobliyah gitu digabungkan dengan qodok duha gitu boleh nggak, Bib? Tidak bisa, karena duha itu mustaqilah. Karena duha itu mandiri, qobliyah juga mandiri. Bisa. Meskipun qodok ya? Semua. Terus tadi ada satu pengecualian dari lanjutan tadi. Misalnya mau sholat qobliyah tidak sempat, ada sholat duhur. Setelah sholat duhur mau sholat qobliyah, plus mau sholat ba'diyah. Kalau mau digabungkan, tidak bisa. Qobliyah sama ba'diyah 2 rakaat mau digabungkan. Sholat 2 rakaat, niat qobliyah sama ba'diyah. Apa enak? Sama-sama mustakilahnya. Sama-sama mustakilahnya. Tapi katanya ulama khusus untuk qobliyah dan ba'diyah bisa digabungkan, tapi bukan gabung gini. Gabung gini. Paham maksudnya? 4 maksudnya. Jadi 4 rakaat. Anak belum sholat qobliyah 2 rakaat. Anak belum sholat ba'diyah 2 rakaat. Anak mau sholat sekalian 1 salam. Ya sudah, gabungkan gini. Sholat sunnah qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Allah Akbar. Satu salam gitu. 1 salam, 4 rakaat. Boleh. Tapi tidak, kalau digabungkan gini tidak boleh. Kalau sholat sunnah wudhu sama sholat sunnah tahiyatul masjid digabungkan jadi gini kan. Jadi 2 rakaat. Tapi kalau qobliyah sama ba'diyah masih boleh digabungkan, tapi bukan gini. Tapi gini. Jadi 1 salam. Kalau amal qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, kalau tak gabungkan tidak boleh gini. Tapi gini boleh. Berapa rakaat? Boleh. 1 salam. Tapi tidak kurang afdol. Sunnah, masalah tasyahud, sunnah. Tetap tasyahud itu 2 kali. Berapapun jumlah rakaat, tasyahud itu 2 kali. Ya ada. Oh, kalau misalnya 8 rakaat berarti tasyahudnya 4 kali. Tidak. Tetap tasyahud itu 2 kali. Makanya sekali lagi, ada pendapat ulama mengatakan tasyahud bahkan sekali kalau sholat sunnah. Tapi kan misalnya sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Tasyahudnya sekali. Bukan 2 kali. Itu pendapat sebagai ulama. Bukan kayak supaya apa? Tafriqan baina al-fardhi dan al-fardh. Membedakan antara sholat fardu sama sholat sunnah. Kalau sholat fardu 4 rakaat dipisah dengan 2 tasyahud. Tasyahud pertama, tasyahud kedua. Kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali tasyahud. Supaya bedakan antara sholat sunnah sama itu pendapat sebagai ulama. Kalau ikut pendapat yang menggunakan 2 kali di 8 rakaat, ditaruh mana yang Ditaruh, yang pertama ditaruh 2 rakaat sebelum terakhir. 8. Jadi tasyahud pertamanya setelah 6 rakaat. Kemudian tasyahud akhirnya di rakaat terakhir. Walaupun sebetulnya kalau sholat lebih dari 2 rakaat, mana lebih afdol? Karena qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah zuhur yang mengambil pendapat 4 rakaat. Ba'diyah isya juga ada pendapat 4 rakaat. Karena mau sholat yang ngambil pendapat 4 rakaat. Mana yang lebih afdol? Anak laksanakan langsung 1 salam 4 rakaat atau 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Khilaf. Ada yang mengatakan afdolnya 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Karena hadis inna sholata matna. Sholat itu 2-2. 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ada pendapat yang mengatakan tidak 1 kali salam. Ada pendapat yang mengatakan tasbih. Yang witir 3 rakaat itu sebaiknya Witir, kayak witir. Anak mau sholat witir 11 rakaat. Ini sudah bisa 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Atau 11 rakaat 1 kali salam. Boleh? Boleh. Bebas. 3 rakaat 1 salam. 3 rakaat 1 salam. Boleh? Boleh. Makanya boleh digabung, boleh dipisah. Mana yang lebih afdol? Yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih afdol? Khilaf. Ada yang mengatakan dua-dua karena hadis makna-makna tadi. Ada yang mengatakan tidak lebih afdol digabungkan. Ada pendapat ketiga tergantung. Kalau malam, kalau sholat malam lebih afdol dua-dua. Jadi dia termasuk malam. Tahajud termasuk malam. Kalau pas siang lebih afdol gabung. Kalau dia duhur, kalau dia asar gabung. Khilaf. Bebas. Mau ikut yang mana? Sekali lagi bebas.
kecuali tarawih. Tarawih tidak ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. 20 rakaat 1 kali salam boleh, tarawih tidak boleh. Khusus tarawih tidak boleh. Karena tarawih itu sudah diponis 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 20. Atau mau jalan setengah 8 bebasnya penting gaya. Nek agak sebaik yang sebenarnya yang suka. Nek sebenarnya pojok aduh kayak 20 rakaat 7 menit, 10 menit. Percuma. Sebenarnya tidak boleh ganjaran, boleh dosa. Oh bisa? Itu kan tidak wajib nih. Iya betul tidak wajib. Tidak wajib itu manina menurut sebagian ulama, termasuk Ahnaf. Menurut saya manina itu tidak wajib, tidak wajib, tapi tidak fardu, bukan fardu. Tapi katanya Abu Hanifah, walaupun tidak fardu dia wajib. Alias kalau ditinggalkan dosa. Lain ada masalah adat, jelas ada. Tapi dosa ketika ini suatu yang wajib tapi tidak dilaksanakan, sholatnya sah tapi dosa. Percuma sholat tapi dosa. Dan sholat tidak ada ganjaran, butuh milik dosa. Akan tidur, niatkan ibadah terus ganjaran, tidak capek, enak. Daripada sholat capek, pusing, bentuk-bentuk no, kayak itu ganjaran malah ikut dosa. Boleh itu tidak. Masalah apa? Kalau sholat sunat tarawih yang seumpama di masjid lain mengadakan lebih malam, terus kita sudah di awal sudah sholat, kita mau ngulangi lagi itu niatnya bagaimana, Bib? Tidak masalah. Niatnya normal. Terus lek seumpama rokaatnya kita dapat sudah separuh di sana, apakah kita wajib menyempurnakan separuhnya? Misal 20 rokaat sudah 10 rokaat di masjid yang lain? Tidak harus. Tidak harus. 20 itu tidak harus. Ada yang 8 tidak masalah. Mau 10 tidak masalah. 20 tidak masalah. 36 tidak masalah. Amal ahli Madinah 36 tarawihnya. Bukan tarawih ya, tarawih top 36. Amal ahli Madinah, bukan Madinah sekarang. Maksudnya kalau sekarang ya 20. Amal ahli Madinah zamannya Indah Malikiyah, Imam Malik, 36 rakaat. 20 rakaat bujar, 36 rakaat. Silakan bebas. 8 rakaat bebas. Allah yang ini anak belum ada hakok. Kalau dasar hatta 2 rakaat boleh apa enggak? Itu anak yang syak. Lupa apa anak pernah baca atau tidak yang mengatakan salat tarawih 2 rakaat. Tapi anak belum yakinnya. Kalau 8 jelas, 10 juga ada dapat, 20 juga ada. Hanya itu mendapat 20. Mau 36 amal ahli Madinah dasar bebas. Kalau anak di masjid pertama ikut 20 rakaat, masjid kedua ikut 9 rakaat, masjid ketiga ikut 10 rakaat. Masjid keempat itu 36 rakaat, dasar bebas. Kalau yang pertama udah witir tuh boleh-boleh aja. Nah, kalau witir selama witir itu yang tidak boleh la witroni gitu, beda. Tidak ada 2 witir di satu malam. Jadikan witir ini sebagai penutup sholat malam. Makanya dianjurkan kalau bisa yakin bisa bangun sebelum subuh, sholat witirnya lebih afdol diakhirkan di sebelum subuh. Karena sholat witir ini kayak ibarat stempel bungkusan sholat dalam sehari. Tutup dengan witir. Ij'alu akhiru sholatikum al-witra. Kalau sudah witir, misalnya sebelum tidur Allah tak yakin disokangi sebelum subuh, bisa sembahyang witir lagi. Silakan. Tahu-tahu sebelum subuh bisa bangun. Hukumnya gimana? Apa kamu ulangi witir apa enggak? Tidak boleh. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Menurut sebagian ulama, kelas. Istidlal dan sama hadis ini, riwayat ini, tidak ada. Sampai sudah witir kan? Sudah, tidak usah witir lagi. Terus saya kira lanjut kok sakarmu. Tapi tidak usah witir. Berarti di tengah-tengah nggak apa-apa ya? Jadi ini pertanyaan tadi kan sudah sholat tarawih di masjid Jami, sudah witir. Terus pindah ke misalkan Al-Hijjah ada tarawihnya jam 10 gitu. Ya sudah tidak witir. Tapi kalau dia ada asar, lebih asar. Kalau dia niat lanjut ke orang, tidak usah witir, tidak usah witir. Yang witir itu yang 1 rakaatnya. Kan ganjilnya. Iya. Kalau itu yang mau nambah 2 rakaat, misalnya belum lebih dari 11. Lebih dari sholat, makanya itu dari anak belum selesai. Kalau misalnya sudah sholat witir, ini nanti kembali ke pertanyaannya. Kalau misalnya orang sudah sholat witir sebelum tidur, kemudian dia bangun sebelum subuh, apakah boleh dia witir lagi? Menurut sebagian ulama katakan sampai sudah sholat sebelumnya witir, tidak usah. Mau tahajud silakan lanjut, tapi tidak usah witir lagi karena sudah. Pendapat kedua mengatakan selama belum sampai batas maksimal boleh.
Kalau maksimal kan? Batas maksimal sholat witir berapa? 11. 11. Sampai tadi sebelum tidur sholat witir berapa? 3. Sudah maksimal belum? Jadi boleh sholat lagi. Yang tidak boleh itu kalau sudah maksimal, sudah mentok. Sudah 11 mau sholat witir lagi ya tidak bisa. Itu yang tidak boleh menurut pendapat kedua. Nah sekarang berarti anak tadi sholat witir 3 kali, 3 rakaat. Sekarang anak bangun subuh, sebelum subuh bangun. Anak mau witir lagi boleh? Menurut pendapat kedua boleh. Silakan. Selama belum. Ganjil apa genap? Makanya selama belum batas maksimal 11 rakaat, boleh silakan witir lagi. Selesaikan sampai maksimal, batas maksimal. Nah, untuk caranya gimana? Itu juga kita. Ada dua pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan langsung aja sholat dua-dua. Karena ini sudah sholat 3. Langsung aja sholat 2. Berapa kan? 1, 2, 3, 4. Selesai. Tetap witir kan? 11. Pendapat kedua mengatakan lebih afdal genapkan dulu. Tadi kan sudah sholat 3. Sholat 1 dulu, ya genap. Oh, digenapkan dulu. Digenapkan dulu. Habis itu sholat 2. Habis itu tutup dengan 1. Jadi yang lebih afdal menurut pendapat yang kedua. Ala kulli hal, ikhtilaf ulama rahmah. Ikhtilafnya para ulama ini adalah jadi kita bebas untuk pilih yang mana. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada yang mengatakan ketika sholat tarawih itu mending diniatkan kodok subuh. Ketika dia diniatkan kodok subuh, otomatis tarawih itu akan ikut dengan sholat itu. Apa gimana, Bib? Kalau memang dia punya kodok, memang dia punya utang sholat, malah tidak sah dia sholat sunnah. Kalau dia memang punya utang. Tapi kalau dia tidak punya utang, dipaksakan bayar utang, ini yang masalah. Misalnya, anak tidak punya utang sholat subuh, tapi pas sholat tarawih tak niati kodok subuh, hukumnya tidak sah. Tidak punya utang dibayar. Anak tak nyawa ya, nyawa kok, itu utangku, kapan utang? Tidak, pokoknya Pak Sahur, kapan utang? Kamu kok dari duit, kamu dari duit. Dari salah tidak? Tidak punya utang dibayar, kan bisa? Makanya itu yang menjadi permasalahan, masalah sholat kodok di akhir Ramadan. Walaupun memang riwayatnya yang perlu dikoreksi itu riwayatnya ada amalnya sholat gunung salib dan sebagainya. Ada cuma yang menjadi tanda tanya itu dipertanyakan riwayatnya, nisbatnya ke beliau itu sahih atau tidak. Karena menurut hukum fikih itu tidak sah. Karena tidak ada yakin untuk kodoknya. Ikhtiar tidak berlaku di situ. Masa ikhtiar tidak berlaku, harus ada keyakinan. Kalau insahat nisbat di syurah ulum salim atau dan sebagainya, mungkin pasti bisa dipastikan beliau ada dalilnya, beliau ada referensinya, sembarangan. Nah, jadi solusinya gimana? Yang mau sholat silahkan, yang nggak mau sholat silahkan. Kita nggak ingkari ke sini, kita juga nggak ingkari. Dia melaksanakan, kita nggak ingkari. Ya, dia nggak melaksanakan, kita nggak ingkari. Karena setiap orang ada dalilnya. Bisa dipahami ya. Terus sedikit tadi lupa ambil. Kalau orang sholat tarawih, mau lanjut sholat tarawih lagi, terserah. Di Hadramut itu sholat tarawihnya dikatanya, wallahu a'lam bishawab. Sholat tarawih itu sampai subuh. Antara masjid, sampai sahur. Antara masjid sama masjid itu tidak ada yang sama jadwalnya. Jam 7 Isya misalnya, jam 7 sampai jam 8 masjid A, jam 8 sampai jam 9 masjid B, jam 9 sampai jam 10 masjid C. Jadi orang-orang yang putar, ulangnya nanti pas sahur. Tarawih sampai 100 lebih. Di Indonesia insya Allah masjid pertama full, masjid kedua separuh, masjid ketiga sepi. Nah mungkin nanti ala kulun ala. Bib, kalau kodok itu apa bisa ditafsirkan ketika kita sholat tidak berjamaah, kita kepingin kodok dengan jamaah seperti itu, apa termasuk kodok? Kalau masih dalam waktu bukan kodok sebetulnya. Misalnya, karena sholat sekarang, karena mau sholat nggak ada belum jamaah, dia harus terpaksa sholat sendiri. Setelah anak selesai sholat, ternyata misalnya anak masuk masjid, sepi masjid. Wah, itu anak dari sembahyang terus bubar kan. Terus sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru. Wallahu akbar baru. Ternyata belum tahu nggak? Karena tadi sudah aku sholat sendirian.
Gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Sunnah dia sholat haji. Tapi karena sholat sendiri. Anda sekarang mau sholat rame-rame jamaah. Tidak apa-apa. Silakan. Tapi itu syarat ada tidak boleh lebih dari 2 kali. 2 kali itu maksimal. Dianjurkan disunahkannya kalau dengan beberapa alasan. Misalnya dia sholat sendiri, mau sholat jamaah, itu yang sunnah. Atau dia yang pertama sholat sunnah jamaah dari sendiri. Kedua sholat sunnah rame itu dirami, tidak masalah. Atau mengulangi sholat karena menemani jamaah, tidak masalah. Tapi batasannya 2 kali. Batasan maksimalnya 2 kali, kalau lebih sampai 15 kali gitu. Kayak tahu ya. Ya, Ustaz, untuk sholat wajib ini kadang-kadang kita itu merasa kurang ya, misalnya kita sholat isya ternyata kurang 1 rakaat. Ini caranya gimana? Sudah salah. Sudah salah. Kalau yakin kurang 1 rakaat, sudah salah selama belum lewat panjang, masih baru salam-salam dan tidak diputus dengan sesuatu yang terjadi. Maksudnya tidak sempat dagongan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1. Bukannya gimana? Berdiri langsung tambah 1 rakaat. Allahu Akbar, 1 tambah 1 rakaat. Sebelum salam yang kedua, dia sujud 1. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kurang 1. Iya. Langsung berdiri, Allah. Sampai kalian yang orangnya enak. Sebelum dia salam, dia sujud sapi dulu 2 kali. Tapi kalau misalnya sudah terlalu panjang atau diputus sampai ambil sesuatu yang ada dia panjang, Assalamualaikum biasanya sudah itu masih kosong. Malah terbiasa. Kenapa? Bisa terputus dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat atau sudah kelamaan. Sepulang dari pertama. Kalau dia itu kurang. Kemudian yang kedua, sujud terakhir itu sebagian orang mengatakan bisa kita berdoa menurut apa yang kita maui. Kira-kira gimana? Silakan. Bersamaan. Baik. Ya berjamaah apa? Lupa Sendiri. Bisa berjamaah. Kalau berjamaah nggak boleh. Kenapa? Sujud Di sujud terakhir. terakhir berdoa. Sujud terakhir mau diisi dengan doa, silakan. Cuman yang menjadi garis bawah, silakan mau tambah doa, mau apa ini dan sebagainya. Cuma yang jadi garis bawah perlu tambahan bahwa jangan terlalu panjang sekiranya sampai sebagian orang panjang kami salam sampean di sujud tadi. Jadi ini mati. Ya, bukan masalah bikin mati ini. Selama tak kubur waktu tidak masalah. Tidak, yang jadi masalah itu soalnya menurut pendapat sebagian ulama, kalau orang yang sengaja memperpanjang sampai tinggalan imam itu bermasalah. Itu yang bermasalah. Silakan doa. Termasuk sujud juga termasuk awqat yang mustajabah. Makanya dibilang di riwayat hadis itu aqraba'am ila rabbihi wa huwa sajid. Fa'akhiru min doa. Ketika seorang hamba sedang sujud itu ketika dia dekat dengan Tuhan. Silakan bapaknya doa. Silakan saya. Cuma yang dibahas juga gimana lupa detail soal. Apakah boleh soal doa waktu itu dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa masing-masing? Nah itu juga dibahas. Cuma karena detail jawabannya adalah kurang yakin. Cuma yang anak tidak boleh selain bahasa Arab. Doa bebas, tapi al-afdal terwari. Yang paling afdal yang wari dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik waktu sujud atau waktu tasyahud alamnya anak kami. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min adzabi al-dajjal. Atau yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah, Allahumma rabbi inni wa anta nasidu man kathira wa bi kulli man kathira wa bi kulli man kathira dan sebagainya saya tasyahud sebelum salam. Tapi kalau pakai bahasa masing-masing, hukumnya gimana? Sebagai kalau tidak salah sehingga anak ulama mengatakan tidak boleh, bisa berpengaruh kepada keabsahan sholat. Nah kalau mau doa tidak bisa bersaraf, itu sudah kalau setelah saraf bebas. Kalau sebelum saraf ya dalam hati dari
selesai. Ya sudah, kalau mau bersama ya sudah Allah selesai. Meskipun dalam hati bahasa Indonesia nggak boleh. Nah, salah kalau dalam hati yang tadi. Dalam hati. Ya. Saya kalau pas imam batal kita bagi makmum di belakang imam kan itu maju pas kita tasawuf apa duduk di antara maksudnya gimana ngesot apa Maju ya, tidak harus maju dalam hati, bukan harus maju di tempat imam. Misalnya posisi makmum ketika imam batal, posisi makmum yang di belakang yang istiqamah itu makmumnya yang melakukan. Kalau bulan pos itu ini akan di sama makmum yang belakangnya. Katakan maju. Posisi kalau berdiri aman bisa teman. Kalau posisi yang tidak memungkinkan dia untuk maju gimana? Jangan diartikan maju itu harus masuk ke tempatnya imam ya, enggak. Kalau posisi duduk atau posisi sujud, maju sedikit saja. Sekiranya dia melebihi makmum yang lain, maju sedikit, sedikit kok. Gitu kok. Yang penting posisi dia, misalnya, ini dalam keadaan duduk. Ketika imam batal, Anda mau maju di mana? Tidak maju sih. Yang penting posisi sudah lebih dari makmum yang lain. Setelah itu lanjutkan. Oh ini tasawuf pertama. Anda maju sedikit, Anda lanjutkan tasawufnya, cuma berdiri baru Anda maju ke. Sudah tidak ada yang itu. Sebenarnya apa? Jangan diatur harus maju lagi. Kalau kita jadi makmum itu kan yang wajib niat itu di makmumnya, imamnya kan tidak wajib niat. Kalau niat imamnya itu niatnya sholat sunnah, kita sholat wajib itu nggak masalah. Jadi misalnya tadi seperti yang contoh itu waktu yang terawih, nah kita ketinggalan belum sholat isya, nah itu kan sedang sholat terawih kan, nah kita ikut makmuman yang terawih itu kemudian kita iya. Bahkan cuma harus sholat isya baru datang. Tapi sholat Allah Akbar, itu lihat isya sampai tahiyat imamnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis berdiri kan dia. Berdiri. Allah Ta'ala. Terus imamnya berdiri. Allahu Akbar. Anak posisi berdiri rakaat ketiga kan. Anak niatkan masuk juga jadi makmum lagi. Bisa seperti itu. Tidak, saya ada rakaat ketiga anak ikut imam lagi. Kalau yang imamnya salah, anak ikut salah. Nah, yang ketiga tadi kita nunggu imamnya berdiri atau kita langsung berdiri dulu? Berdiri dulu. Kita berdiri dulu, baru imamnya berdiri. Iya. Jadi nggak ada pergantian itu nggak berpengaruh ya? Nggak perlu. Nanti insya Allah tidak bahas di masalah sholat jamaah. Ketika kita sholat tengah-tengah sholat kita ada jamaah, boleh nggak kita masuk boleh. Nanti insya Allah berbeda-bedanya kita bahas waktu soalnya. Sekali mau nanti Asa kenal ya? Asa bisa. Oh, tahu, jangan. يا ربنا اعترفنا بأننا كفرنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العوض وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل محبة أو غيرة أو صفا والمسلمين أجمعين يا رب أسمع قولا وجودا منا لا باتصال منا بالمصطفى الرسول من غالب الرسول صلى وسلم ربي عليه عبد عبدي وآله وصحبه عبادة الشرب والحمد لله البدر والتناهي ولا